Nah, selanjutnya kita akan memasuki transaksi-transaksi dengan fitur persediaan, aset tetap, cash and bank, dan jurnal umum. Yang pertama yaitu pada tanggal 12 Januari 2019, perusahaan memberikan produk secara gratis kepada beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah lip balm sebanyak 5 pieces dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Nah, karena sebelumnya belum terdapat akun beban pemasaran, maka pada transaksi kali ini kita harus membuat akun baru, yaitu akun beban pemasaran dengan informasi tipe akunnya beban, kode perkiraan 6104, dan nama akunnya yaitu beban pemasaran. Maka kita akan mengikuti langkah-langkah dari notes yang terlampir. Yang pertama yaitu kita akan membuat akun baru terlebih dahulu dengan membuka buku besar, kemudian akun perkiraan. Buku besar, akun perkiraan, kemudian tipe akunnya yaitu beban. Kode perkiraannya yaitu 6104. Namanya beban pemasaran. Kemudian simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian untuk memunculkan akun tersebut, maka kita harus membuka menu pengaturan, kemudian preferensi. Tutup sheet yang sudah tidak terpakai. Kemudian pengaturan, preferensi. Lalu buka sheet akun perkiraan. Kemudian persediaan dan tambahkan beban pemasaran pada kolom akun penyesuaian persediaan. Kemudian simpan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menginput penyesuaian persediaan dengan cara membuka persediaan, kemudian penyesuaian persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Pada tanggal 12 Januari 2019. Nah, lalu kita cari barangnya yaitu lip balm. Karena lip balm ini diberikan secara gratis, maka sebagai pengurang dengan kuantitas sebanyak 5 pieces. Berasal dari gudang depan. Maka ganti gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian lanjut. Lalu kita pindah ke info lainnya dan sesuaikan akun penyesuaiannya menjadi beban pemasaran. Lalu simpan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu transaksi tanggal 13 Januari 2019. Perusahaan mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Namanya yaitu paket bersinar, satuannya paket, harga paketnya 125.000 per paket dengan isinya 1 pieces toner dan 1 pieces serum. Paket dikenakan PPN sebesar 10%. Berdasarkan notes yang terlampir, maka kita harus meng-create new account untuk inventory tersebut, yang mana merupakan paket bundling yang dinamakan paket bersinar. Nah, berdasarkan notes ini, maka kita harus membuka modul persediaan, kemudian barang dan jasa.
kita tutup sheet yang sudah tidak terpakai terlebih dahulu. Kemudian kita buka modul persediaan, lalu barang dan jasa. Kategorinya yaitu umum. Nah, untuk kode barang kita bisa melihat dari kode barang yang sudah terdaftar terlebih dahulu melalui sheet hijau ini. Nah, dapat dilihat bahwa yang sudah terdaftar itu mulai dari I0001 hingga I006. Maka untuk data baru kita bisa menambahkannya dengan I007. Kemudian nama barangnya yaitu paket bersinar. Jenisnya yaitu grup. Satuannya paket. Nah, kemudian kita pindah ke sheet penjualan atau pembelian. Karena barang dengan satuan paket, maka kita harus mengancek harga dihitung dari rincian. Dengan harganya yaitu 125.000. Lalu terdapat pajak, pajaknya yaitu PPN 10%. Dengan pengenaannya yaitu 100%. Kemudian kita pindah ke sheet rincian grup. Masukkan barangnya yaitu toner, sebanyak 1 pieces. Lanjut. Kemudian serum sebanyak 1 pieces. Kemudian lanjut. Nah, setelah semua rincian barang yang kita masukkan, maka kita bisa simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 Januari 2019. Pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket bersinar sebanyak 2 paket. Pembayaran melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang belakang. Kemudian kita akan mengikuti notes yang terlampir, yaitu membuka modul penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita tutup sheet yang sudah tidak terpakai terlebih dahulu. Penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya yaitu pelanggan umum. Pada tanggal 15 Januari 2019. Kemudian pilih barangnya yaitu paket bersinar. Kuantitasnya yaitu 2. Kemudian dikenakan pajak. Lalu lanjut. Kemudian kita pindah ke info lainnya. Kita ubah tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 15 Januari 2019. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu gudangnya, karena gudangnya ialah berasal dari gudang belakang. Kita ubah gudang dulu menjadi gudang belakang. Kemudian ubah. Nah, karena pembayarannya merupakan pembayaran tunai, maka kita dapat mengklik proses, kemudian pembayaran. Nah, pelanggannya pelanggan umum. Kemudian banknya menggunakan kas IDR.
kas IDR. Lalu metodenya yaitu tunai. Tanggal bayarnya yaitu 15 Januari 2019. Ya, betul. Kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Lalu kita bisa simpan. Kemudian terdapat kuis pada soal itu, berapakah sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini. Maka kita dapat menjawab kuis tersebut dengan membuka cash and bank, kemudian history bank. Kita cari kas IDR. Dari tanggal 31 Desember 2018 hingga tanggal saat ini yaitu 15 Januari 2019. Kemudian kita reload. Nah, dapat terlihat bahwa saldo terakhir kas IDR yaitu 2.775.000. Kemudian kita tutup sheet-sheet yang sudah tidak terpakai ini. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi pada tanggal 16 Januari 2019. Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya yaitu moisturizer sebanyak 3 quantity, toner sebanyak 2 quantity. Nah, pada transaksi kali ini kita akan melakukan dua proses, yaitu proses pengiriman dari belakang ke gudang depan dan proses penerimaan barang di gudang depannya. Sekarang kita ikuti notes yang terdapat pada soal, yaitu membuka persediaan kemudian pemindahan barang. Persediaan, kemudian pemindahan barang. Prosesnya yaitu kirim barang dari gudang belakang ke gudang depan pada tanggal 16 Januari 2019. 16 Januari 2019. Kemudian kita pilih barangnya. Yang pertama yaitu moisturizer. Moisturizer sebanyak 3 items. 3. Kemudian lanjut. Lalu toner sebanyak 2 pieces. Lalu lanjut. Kemudian kita bisa simpan. Nah, proses yang baru saja kita selesaikan ini hanyalah baru proses pengiriman dari gudang belakang ke gudang depannya. Sedangkan proses penerimaannya belum. Maka kita cek terlebih dahulu, yaitu kita bisa ceknya melalui modul persediaan, kemudian barang per gudang. Nah, misal kita cek moisturizer. Tanggalnya tanggal hari ini 2019. Kemudian kita reload. Nah, maka di sini terlampir bahwa adanya transit sebanyak 3 item. Ini berarti belum terjadi penerimaan secara ofisial pada barang tersebut. Maka kita harus memindahkannya ke gudang depan secara ofisial. Hal ini juga sama halnya dengan toner. Nah, sama, masih terdapat transit sebanyak 2 pieces. Maka kita harus memindahkannya secara official, yaitu dengan cara kembali ke sheet pemindahan barang, kemudian prosesnya kita ganti menjadi terima barang pada tanggal 16 Januari 2019.
Kemudian ambil pemindahan barang, lalu kita cari. Nah, di sini sudah terdapat semua barangnya, yaitu moisturizer sebanyak 3 pieces dan toner sebanyak 2 pieces. Kemudian lanjut. Lalu kita bisa simpan. Nah, sudah tersimpan. Sekarang kita bisa mencek kembali pada barang per gudangnya. Kita reload. Nah, sudah terlihat bahwa gudang depannya bertambah 2 pieces dan transitnya sudah tidak ada. Coba kita cek moisturizer. Reload. Nah, sama juga dengan moisturizer, transitnya sudah tidak ada dan yang 3 piecesnya tadi sudah tertambah di gudang depan. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Sebelumnya kita tutup sheet yang sudah tidak terpakai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tanggal 17 Januari 2019. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang depan, perusahaan menemukan sebanyak 1 pieces lip balm cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Nah, akun beban barang rusak ini sebelumnya belum terdapat, maka kita harus membuat akun baru terlebih dahulu dengan informasinya, yaitu tipenya yaitu beban, kodenya 6105, nama akunnya yaitu beban barang rusak. Nah, berdasarkan notes yang terlampir, langkah pertama yaitu kita harus membuat akun baru dengan membuka buku besar, kemudian akun perkiraan. Buka buku besar, akun perkiraan. Tipenya yaitu beban. Kode perkiraannya yaitu 6105. Namanya yaitu beban barang rusak. Kemudian kita bisa simpan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan menjustifikasi akun beban barang rusak tersebut pada akun penyesuaian persediaan dengan cara membuka pengaturan kemudian preferensi. Kita tutup terlebih dahulu. Pengaturan, lalu preferensi. Kemudian akun perkiraan, lalu persediaan. Tambahkan pada akun penyesuaian persediaan yaitu beban barang rusak. Kemudian kita bisa simpan. Kemudian kita bisa melanjutkan input penyesuaian persediaannya dengan membuka modul persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Tanggalnya yaitu 17 Januari 2019. Barangnya yaitu lip balm. Karena terjadi kerusakan, maka hal tersebut merupakan pengurangan sebanyak 1 pieces pada gudang depan. Kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian lanjut. Lalu kita pindah ke info lainnya. Ubah akun penyesuaiannya menjadi beban barang rusak. Kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita tutup sheet yang sudah tidak terpakai terlebih dahulu. Nah, pada transaksi ini juga terdapat kuis. Berapakah sisa stok lip balm di gudang depan plus belakang perusahaan setelah adanya transaksi ini? Berdasarkan notes, maka kita dapat membuka persediaan, kemudian barang dan jasa.
persediaan, lalu barang dan jasa. Nah, kita dapat membuka sheet hijau kiri atas ini. Kemudian kita klik Clip Bound. Nah, terdapat bahwa stok yang dapat dijualnya yaitu 35. Berarti sisa lip balm yang tersisa pada gudang depan plus belakang adalah 35 pieces. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita tutup terlebih dahulu. Yaitu transaksi pada tanggal 18 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Namanya yaitu AC Samsung, tanggal belinya 18 Januari, tanggal pakainya 18 Januari dengan metode garis lurus. Akunnya yaitu peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan sebanyak 1 unit dengan umur asetnya 4 tahun. Kategorinya yaitu peralatan. Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri IDR senilai 8 juta. Nah, transaksi ini merupakan transaksi pembelian aset tetap, di mana terdapat dua prosedur, yaitu transaksi pada saat pembelian dan pada saat menjustifikasi si aset pembelian yang mana akan menambah aset tetap perusahaannya. Maka yang pertama yaitu transaksi untuk pembeliannya terlebih dahulu, yaitu dengan membuka pembelian, kemudian faktur pembelian. Pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu umum. Pada tanggal 18 Januari. Kemudian nomor fakturnya kita anggap saja aset tetap 001. Kemudian kita cari barangnya. Namun, karena yang kita beli ini bukanlah inventory, melainkan aset tetap, maka kita dapat mencarinya dengan mengklik cube hijau ini untuk pembelian aset tetap. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, maka kita dapat mengklik ya. Kemudian nama asetnya yaitu AC Samsung. Sebanyak 1 unit dengan harga 8 juta. Nah, karena ini adalah pembelian aset tetap, maka tidak dikenakan pajak, maka kita harus mengancek PPN-nya. Kemudian lanjut. Lalu, karena membeli secara tunai, maka kita dapat memproses secara langsung. Proses, kemudian pembayaran. Pembayarannya yaitu Mandiri senilai 8 juta. Berarti melalui Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri. Transfer. Tanggal barangnya yaitu 18 Januari 2019. Kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Sudah sesuai ya 8 juta. Kemudian kita bisa simpan. Nah, lalu kita harus memasukkan aset Samsung sebagai aset tetap perusahaan, yaitu dengan membuka modul aset tetap. Kita tutup sheet yang sudah tidak terpakai terlebih dahulu. Aset tetap, kemudian aset tetap, lalu kita buka sheet hijau ini. Nah, sudah dapat terlihat bahwa aset Samsung sudah terdapat pada daftar aset tetap ini. Namun, aset Samsung di sini masih bersimbolkan
pensil, yang mana berarti bahwa aset tersebut belum teridentifikasi. Berbeda dengan aset-aset lainnya seperti komputer, AC Sharp, dan lain-lainnya yang mana sudah bersimbolkan checklist yang berarti sudah teridentifikasi. Maka kita harus membuat AC Samsung ini menjadi sudah teridentifikasi, yaitu dengan kita klik AC Samsung ini. Kemudian metode penyusutannya yaitu tadi metodenya garis lurus dengan akunnya yaitu peralatan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya yaitu 1, umurnya yaitu 4 tahun. Maka rasionya yaitu 25%. Kemudian kita pindah ke info lainnya. Kategori asetnya yaitu peralatan. Kemudian terdapat pajak? Ya, terdapat. Karena meskipun saat belinya itu tidak terdapat pajak, namun untuk penyusutannya itu terdapat pajak. Yaitu kategorinya golongan 1, garis lurus. Sudah. Kemudian kita simpan. Lalu kita bisa melakukan pengecekan kembali pada sheet hijau. Nah, sudah dapat dilihat bahwa AC Samsung yang sebelumnya bersimbolkan pensil sekarang sudah berubah menjadi checklist karena sudah teridentifikasi. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 31 Januari 2019. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1 juta. Berdasarkan notes yang terlampir, kita akan membuka modul Cash and Bank, lalu pembayaran. Kita tutup sheet aset tetap terlebih dahulu. Kemudian kita buka Cash and Bank, lalu pembayaran. Pembayarannya itu menggunakan Bank Mandiri. Pada tanggal 31 Januari 2019. Nomor ceknya bisa kita abaikan. Kemudian kita cari beban listrik, air, dan telepon. Nilainya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lanjut. Kemudian kita pindah ke info lainnya. Isikan catatannya yaitu beban listrik, air, dan telepon Januari 2019. Kemudian kita bisa simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu masih di tanggal yang sama. Melakukan pencatatan biaya cetak brosur, dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan. Untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar 900.000. Berdasarkan notes yang terlampir, kita harus membuka Cash and Bank kemudian pembayaran. Nah, ini sama seperti transaksi sebelumnya. Maka kita bisa menggunakan sheet pembayaran ini lagi. Banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya yaitu 31 Januari 2019. Akunnya yaitu beban pemasaran. Sebesar 900.000. Lalu lanjut.
Kemudian kita pindah ke info lainnya, isikan catatan juga, yaitu biaya cetak brosur Januari 2019. Biaya cetak brosur Januari 2019. Lalu kita bisa simpan. Kemudian kita tutup sheet pembayaran. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu masih di tanggal 31 Januari 2019. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2019. Nah, sebelum kita membuka buku besar, kita lihat dulu berapakah jumlah PPN masukan dan PPN keluaran pada Januari 2019 ini. Yaitu bisa dengan membuka daftar laporan, kemudian daftar laporan, lalu pilih pajak, kemudian rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Tanggalnya itu dari 1 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019. Lalu tampilkan. Nah, dapat dilihat bahwa total pajak keluarannya ialah 426.300. Sedangkan pajak masukannya yaitu minus 1.506.450.000 dengan totalnya yaitu minus 1.080.150 rupiah. Maka terjadi PPN kurang bayar karena totalnya itu minus 1.080.150 rupiah. Kemudian kita bisa buka buku besar lalu jurnal umum. Buku besar, kemudian jurnal umum. Pada tanggal 31 Januari 2019. Kemudian kita cari PPN keluaran. Yaitu senilai, kita lihat dulu, PPN keluarannya yaitu senilai 426.300. 426.300. Di debit yaitu senilai 426.300. Lanjut. Kemudian PPN masukannya, kita lihat terlebih dahulu berapa jumlahnya, yaitu senilai minus 1.506.450. Minus 1.506.450. Rp1.506.450. Lalu kita lanjut. Kemudian untuk membuat agar balance, maka kita harus memasukkan PPN kurang bayarnya, yaitu kurang bayar di debit senilai 1.080.150. Sesuai ya, 1.080.150 rupiah. 1.080.150 rupiah. Nah, jika sudah sesuai maka kita dapat melakukan simpan.
Lalu, pada transaksi ini terdapat kuis, berapakah nilai PPN kurang atau lebih bayar perusahaan untuk periode Januari 2019. Nah, kita dapat melihat pada daftar laporan ini. Maka, PPN kurang atau lebih bayarnya yaitu sebesar minus Rp1.080.150. Nah, karena sudah kita lakukan penyesuaian, kita juga dapat melakukan pengecekan kembali pada daftar laporan ini. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, maka saldo kurang bayar tersebut sudah menjadi Rp0. Maka sudah berhasil terubah. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita tutup sheet ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu transaksi terakhir, masih pada tanggal 31 Januari 2019, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2019. Nah, ini merupakan proses penutupan akhir bulan, di mana informasi kurs SGD-nya yaitu senilai Rp10.050. Oke, kita ikuti notes yang terlampir, yaitu membuka perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Perusahaan, lalu proses akhir bulan. Bulannya yaitu Januari pada tahun 2019. Nah, Singapura dolarnya itu tadi terlampir Rp10.050. Maka di sini masih 9.800. Kita harus lakukan penyesuaian. Ubah menjadi Rp10.050. Lanjut. Jika sudah sesuai, maka kita bisa simpan. Nah, maka sudah terjadi tutup bulan pada Januari 2019. Sekian tutorial accurate dari kelompok kami, semoga bermanfaat.